Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di kanal YouTube Nur Sesroni. Kali ini saya berkesempatan untuk tanya langsung. Kita di program tanya jawab ya, langsung ke si owner dari Nur Sesroni, yaitu Mas Arif. Mas, sehat Mas? Halo. Alhamdulillah. Makanya mumpung ada di sini, jadi kita tanya-tanya. Nah, sebenarnya ketika masuk ke tempat ini di Nursery Seruni ini, kita langsung melihat ada rumah halaman dengan pohon-pohon besar dan padat ya. Nah, sebenarnya saya penasaran nih gitu. Ini berapa lama sih sampai bikin jadi seperti ini, dan proses di awalnya bagaimana? Bisa diceritain nggak? Oh, proses di awal sebenarnya organik aja sih, mengalir gitu. Dari yang saya suka, yang saya pahami, pengennya rumah yang sampai rumah adem, berarti butuh pohon besar. Besar. Lalu waktu bangun kita juga tahu posisi rumah kita ngadep ke timur. Jadi ada layout rumah yang ngadep timur, halaman saya di depan, kanan dan belakang. Nah, yang saya buat adem adalah yang pas depan rumah utama sama belakang. Yang di sini berharap menjadi matahari lah, karena kebutuhan tanaman kan matahari. Seiring dengan proses, ya dari pengetahuan yang kita punya, kalau organik itu lebih baik. Iya. Yang Tapi memang kan saya dan mungkin ada yang penasaran ya, maksudnya untuk menjadi seperti ini apakah Mas Arif itu langsung beli pohon yang besar ditanam atau emang beneran dari kecil gitu? oh, dari kecil. Oh, Dari jadi yang pohon besar besar di depan itu benar-benar dari kecil dan itu butuh proses yang bertahun-tahun sampai. Ya. Kami pindah ke sini tahun 2015. Saya ingat banget, mungkin 2016 saya beli biji bunga flamboyan, bijinya, lalu baca, oh supaya tumbuhnya baik digosok dulu pakai amplas, terus direndam air hangat. Ketika sudah terubus, kita pindahkan ke polybag, lalu lebih tinggi ke pot besar, jadilah sekarang segede itu. Berarti 2015, berarti 10 10 tahun ya? tahun, iya. Termasuk bambu-bambu di belakang ini. Saya punya 4 macam bambu. Bambu petung yang suka dimasak itu, jadi rebung, jadi lumpia. Bambu tali, sama bambu kuning, sama bambu Buddha. Jadi ada 4. Itu pun beli saya ingat saya di Ragunan adalah lembaga dari Belgia gitu. Ya kita sebut aja lah ya, BNV, Bambu Nusa Verde. Itu kalau nggak salah dia tuh ada di Magelang sama di Ragunan. Nah, waktu itu beli polybag 15.000. Satu atau ada langsung beli beberapa gitu? Langsung beli 4 waktu itu. Bahkan beli 6 kalau nggak salah, tapi yang satu buat hadiah ke teman gitu-gitu. Dari 1 sampai segini padatnya ya gitu loh. Iya, itu karena mereka bukan teknik stack. Ceritanya waktu itu bambu, mereka pakai kultur jaringan. jaringan. Dan dari pengetahuan kita pun, bambu sampah daunnya itu sangat sehat untuk menyuburkan tanah. Jadi apapun yang dijatuh ke tanah itu kita pinggirin aja yang daun, bukan kita anggap sampah. Tapi memang kalau lihat sampah plastik di sini, insya Allah udah nggak ada sih. Iya, betul. Ya kita kumpulin untuk bank sampah itu beda sih. Tapi kalau yang di tanahnya udah nggak ada. Nah itu tuh ternyata kan bisa dilihat nggak langsung besar, jadi memang dari kecil dulu udah biji bahkan sampai 10 tahun. Nah kemudian dari awal tuh memang udah dibikin, misalnya entah sama arsitek atau emang Mas Arif perencanakan, wah nanti di depan ada pohon ini, ntar depan kita udah dari awal, apa emang sambil jalan akhirnya nambah lagi tuh sampai jadi kayak gini? Sudah ada mimpi lah kurang lebih. Sebenarnya udah ada mimpi, tapi ya sambil jalan. Bahkan ya prosesnya ada yang mati, tumbuh terus ganti pohon, ada yang
ternyata perawatannya cukup repot. Ya. Kita ganti yang lebih bagus, lebih cocok dengan apa nuansa rumahnya. Jadi memang menarik sih kalau ke depan gitu, orang-orang pun wah rumahnya kayak hutan kecil pak gitu kan gitu. Iya itu makanya emang kesan pertama itu sih. Dan memang kita tanya lagi ya tentang masalah perawatan. Maksudnya untuk pohon besar kemudian kayak hutan itu kan proses merawatnya itu bisa dibilang apa ya? Mungkin Mas Arif punya background pertanian atau hobi nanam atau apa sampai bisa ngerawat tanaman kelihatan subur gini tuh, ada background atau emang belajar? Enggak, background saya background desain malah. Saya cuma belajar komposisi. Iya. Kalau pink sama oranye itu jelas jelek, yang gitu-gitu saya tahu. Ibaratnya jadi ya warna-warna itu sudah jadi pengetahuan saya dari dulu. Terus rumah yang baik itu juga saya juga sudah ada yang impian-impian gitu. Jadi ketika bangun bawa arsiteknya Mbak Niken kalau saya waktu itu. Terus ya tanamannya ngikutin dengan si rumah yang udah kita desain tadi. Tanamannya maksud saya ngikutin, oh yang depan akan ada besar untuk menghalangi matahari ke rumah utama. Dari belakang juga. Lalu dia perawatannya lumayan, minimal 3 bulan sekali, 2 bulan sekali lah. Pohon flamboyan di depan sama bambu di belakang itu Pasti ada. kita rapikan supaya tetangga tidak merasa terganggu, karena kadang-kadang daun pun dianggap sebagai sampah gitu. Tapi kan ya sudahlah, yang keluar kita rapikan, tapi yang ke dalam nggak pernah kita buang. Si daun itu pun kita kumpulin di pojok sana, itu yang untuk composting daun kering dan basah. Kalau yang sampah dapur saya pakai metode Takakura dan biopori. Jadi yang kayak tulang, bonggol jagung itu ke tanah. Okay. Karena kan kita percaya di bawah, di dalam tanah itu juga ada makhluk hidup lain. Jadi ketika kita kasih asupan tulang atau cangkang udang, itu juga akan memperkaya nutrisi tanah itu sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa suburan subur, ya? Itu juga sih. Tapi memang saya menarik sini, entah irit atau entah apa kok apa ya, biopori itu kan biasanya orang standar bilang biopori itu ada paralon gitu kan. Nah di sini saya lihat ini ugal-ugalan banget ya, sampai tinggal dilubangin, masukin, tutupin pot gitu. Itu ada alasan apa sampai nggak pakai paralon tuh? Ya karena kita tidak panen dari situ. Oh iya. Tapi yang kita panen adalah kita cuma membuang sampah organik yang keras. Kita tahu itu akan terurai menjadi tanah dan dia jadi subur gitu aja. Tapi tidak berharap kembali kayak sinar matahari lah, katanya gitu. Memang saya juga sama sih Mas. Hanya memberi tak harap kembali. Ya. Saya juga nggak pernah manen biopori sih. Saya juga nyesel kenapa sampai modal paralon dulu kan. Karena kan ternyata, ngapain juga orang nggak pernah diambil gitu loh. Maksudnya bener juga ya. Jadi saya dari sini dapat ilmu baru itu, kalau biopori itu ternyata nggak perlu pakai paralon gitu. Karena kan yang penting nyuburin tanah, dan sampah yang keras-keras itu kan dia bisa terolah gitu. Nah itu poinnya. Nah kemudian saya penasaran sama ini sih. Tadi kan dibilang taman udah kelihatan rumah depan udah kelihatan subur. Terus saya lihat tuh memang penempatannya memang rapih ya. Maksudnya tadi kan ngomong desain gitu loh. Maksudnya komposisinya yang daun besar, daun kecil, kemudian itu saya penasaran teknik ini Mas, apa namanya, menempatkan tanaman itu berdasarkan sinar matahari kah, atau memang berdasarkan bentuk daunnya kah gitu? Karena desainer siapa yang di sini nih gitu loh. Itu ada pertimbangan kayak gitu. Ada. Ya, yang hal-hal seperti itu tuh sebenarnya kelihatan tidak sengaja, tapi ada juga seperti mungkin teman-teman arsitek atau apa
di atasnya kanopi bening atau kanopi yang transparan, itu bagus seandainya kita kasih tanaman yang daunnya itu menjari atau besar-besar, contoh Kamboja atau mungkin bahkan apa namanya keluih atau sukun, itu daunnya Oh iya, gede. eksotik banget, Iya, iya, iya. besar dan bentuknya unik gitu, kayak purbakala. Itu ketika dilihat bayangannya aja dari matahari kena daun terus kena si atap Oh iya, kita, iya, iya, itu iya. tuh Iya, jadi iya. bayangan yang cahaya yang menurut Dramatisir saya ya, alami, iya, iya, alami, iya, iya. tapi Iya, iya. bagus. Di awal sih semua pengen seperti itu, tapi ternyata ada yang terlalu lebat, jadi kita potong malahan. Iya, iya, iya. Ada yang menutup area yang saya anggap butuh full sun tadi, Iya, iya. jadi justru kita potong. Jadi akhirnya menyesuaikan sih dengan ya Dengan tadi ini. dibilang proses tadi di Iya, awal proses, pengen benar-benar. kayak flamboyan, bambu itu dari awal sudah ada di desain memang. Tapi ketika bentuknya bisa serimbun ini mengikuti proses. Iya. Makanya jadi memang ada di iniin, terus tadi ada tekniknya gitu. Cuman kalau misalnya sebagai desainer tuh ada nggak ya cara bawah sadar gitu, wah ini nggak cocok nih, ini komposisinya nggak enak kalau nggak ini di sini gitu loh. Itu pernah nggak apa namanya, atau mungkin Mas Arif sengaja nggak di sini nih gitu loh. Iya, Maksudnya iya, iya. Mix and match ini sih lebih ke kalau tiba-tiba kontras banget aneh ya, gitu-gitu aja sebenarnya. Normal sih masih. jadi memang gitu ya. Dan jatuhnya memang ke taste apa yang kita belajar dari sekolah atau mungkin belajar dari klien, dari selera pasar dulu itu akhirnya memfilter kita sih Iya, benar. untuk tahu kalau itu tuh bagus, ini tuh minimalis. Iya. Kadang kan orang kejebak minimalis sama garing gitu kan. Wah, rumahnya minimalis. Iya. Tapi kadang-kadang garing juga Iya, gitu. benar itu kata-kata apa hampir sama tapi ternyata beda banget, benar. Iya, iya. Ngerti gitu berarti. Memang kan dulu kan Mas Ari sempat di agensi juga kan, maksudnya Iya. udah lumayan asam garamnya lah untuk masalah cuap-cuap, terus ngomongin masalah tadi kan gitu. Ya, otomatis kebawa sih. Bawah ya. Kita di bawah alam sadar mungkin ya, Iya, jatuhnya misalnya komposisi warna, komposisi bentuk. Itu kalau terlalu kontras gitu tujuannya apa dulu gitu. Kalau memang membuat rumah nyaman kan ya nggak yang gitu. Pasti kalau memang kita datang ke suatu pameran bikin booth gitu, mungkin justru butuh yang seperti itu. Memang goalnya kita sengaja boleh. Iya, benar. Tiba-tiba kita buat kontras banget, orang langsung attention tuh, iya, nengok, benar, itu sih benar, oke. Itu dia. Mas, saya mau nanya ini Mas, apa namanya? Ini antara perdebatan di dunia tanaman ya. Maksudnya ada yang bilang kalau bercocok tanam itu yang penting tanahnya gitu loh. Enggak, yang penting tanamannya gitu loh. Nah, maksudnya posisi Mas Arif itu kalau ada orang istilahnya mendiskusikan hal itu tuh lebih setuju mana sih? Apa kita ngelola tanahnya dulu atau memang tanamannya yang utama gitu? Kalau Mas Arif ngeliat orang ada Tanahnya dulu sih, memang tanahnya dulu. Nah, tapi kan apalagi di Jakarta seperti ini nggak harus juga. Misalnya lahan kita sempit, tanahnya kan ke dalam pot. Oh iya. Jadi kita cuman harus rajin beli media tanam. Kan kita nggak bisa mengolah sendiri. Jadi ya kebetulan aja di rumah kami ada beberapa yang maksudnya agak luas lah. Jadi bisa mengolah media tanam sendiri. Tapi kalau yang bagi nggak punya pun sebenarnya dua-duanya penting jadinya. Tanahnya dulu, berarti kan setelah misalnya tanaman nih ada potnya cakep, tanamannya bagus. Kalau dia subur, sehat, tanahnya baik, dia akan sehat sebenarnya. Tumbuhnya muncul trubus baru, itu tuh bahkan bisa dihafalin. Oh, setelah 3 bulan dia akan muncul kok 1 atau 2 bulan. Polanya udah kebaca ya. Tapi kalau kok dia tetap, berarti tanahnya udah jenuh, harus diganti. Tanahnya dihabisin, diganti dengan media tanam yang baru. Oke.
Nah, saya ke gambar nih. Ini terakhir sih sebenarnya. Ini saya ketika masuk sini kan penasaran ini Mas, apa namanya? Style ya. Maksudnya kan ngomong tadi background desain. Desain itu kan pasti ada beberapa style desain lah gitu. Nah, maksud saya ketika bikin rumah ini style itu emang apakah tropis atau memang dulu ada mau apa style Mediterranean atau style kayak gitu tuh dari awal memang ada gambaran nggak? Terus apa namanya mungkin ngasih tips kali ya ke apa yang dengar, maksudnya kalau misal kalian sukanya tropis ya ini, kalau mau sukanya yang ini bisa di ini nggak, kasih tips ya gitu. Oh, tipsnya sebenarnya ke tujuan awal sih. Tujuan awalnya karakter keluarga kita tuh seperti apa gitu. Keluarga kita keluarga yang simple, nggak punya pembantu. Kadang-kadang juga dulu pas go clean tuh kita undang juga cuman 2 bulan sekali, semuanya kita kerjain sendiri. Jadi di awal pun kita udah sepakat kalau bikin rumah yang kecil aja, jadi bersih-bersihnya nggak capek. Terus kenapa bata expose? Iya, bata expose. Itu juga selain bagus dan indah gitu, kayak everlasting lah. Iya, iya. Jadi itu nggak lekang, ketika berlumut pun kayaknya makin kokoh malahan gitu. Jadi itu pun jadi gambaran kita waktu di awal. Ini low maintenance, terus ya tetap indah. Ya paling tetap yang harus dijaga itu jamur kayak gitu-gitu sih. Kalau yang indoor itu harus dijaga banget sih. Tapi kalau outdoor saya semakin berlumut makin seneng. Tanpa menyatu aja sama lingkungannya gitu. Ya berarti emang yang tadi Mas Arif bilang ya, emang desainer itu emang apa ya, bahasa saya tuh mungkin dia bisa apa ya, membaca masa depan ya. Jadi gitu. Saya kan kalau misalnya kita kadang-kadang pengen style kayak gini, tiba-tiba 5-10 tahun lagi ternyata udah kudet gitu kan. Tapi kalau ngeliat rumah Mas Arif memang sama konsep halamannya memang nggak lekang ya. Maksudnya bener tadi dibilang udah lama pun tetap apa namanya, tetap nggak ketinggalan zaman. Iya, gitu. tetap harus dirawat sih, tapi perawatan yang terutama bersinggungan langsung dengan manusianya itu ya harus nyaman aja. Contoh terakhir kan rumah saya yang mungkin sekitar ya kurang lebih 400 lah tanah, terus si bangunannya mungkin sekitar cuman 80 dari 400 tadi. Itu makhluk hidupnya mungkin bisa sejumlah Jakarta. Iya. Saking banyaknya semut. Iya, betul. Banyak semutnya, ada 4 rang-rang, semut hitam, semut putih, semut besar, semut kecil. Itu yang kadang-kadang kita jaga supaya tidak ke rumah gitu, tidak ke dalam. Jadi tetap di luar-luar aja gitu. Dia jangan ngomong, kata orang ada yang bilang itu. Dia jangan ngomongnya. Nah, guys, kamu di luar aja ya gitu. Tapi ya mungkin mendengar juga sih. Benar-benar. Dan itu juga tadi dibalik lagi, maksudnya desain itu bukan menyesuaikan. Saya tadi dapat ini Mas, saya tuh desain itu bukan menyesuaikan suka nggak suka, tapi memang disesuaikan dari si manusianya itu ya. Maksudnya kebutuhan tadi kan. Ya. Jadi bukan saya suka ini nih, nggak gitu juga ya. Jadi emang kebutuhan kita itu seperti apa. Kayak tadi Mas Arif kan low maintenance, itu kan juga desainnya menyesuaikan. Berarti memang apa namanya, desain itu memang memudahkan dan memang nggak bikin lebih ribet gitu ya. Berarti ya setuju sih. Nah itu apa namanya, masih banyak pertanyaannya, cuma nanti kita akan bahas di beberapa sesi ya. Yang pasti untuk sesi ini mungkin Mas Arif ada ajakan buat yang dengar, misalnya buat yang mau punya kebun, udah punya kebun atau ini, biar ya ada ajakan positif, silakan. Ajakannya adalah cintailah tanaman, cintailah makhluk hidup. Ya. Apalagi kita menjelang Hari Bumi. Oke, benar. Terima kasih. Jangan lupa Hari Bumi tanggal berapa, Mas? 22 April. 22 April. Oke. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.